Menurut saya, toleransi adalah suatu perbuatan, perilaku, atau tingkah laku seseorang yang memiliki nilai, yang mengetahui bahwa ia adalah makhluk sosial, ia tinggal di sekitar orang yang majemuk, yang berbeda-beda kepercayaan dan agamanya, maka dari itu ia memilih untuk menghargai orang-orang di sekitarnya agar bisa bekerja sama dan bisa membawakan nilai atau kemajuan yang lebih bagi sekelompok orang yang di luar agamanya sendiri dan juga bagi kemanusiaan itu sendiri. Toleransi ya. Toleransi menurut saya adalah sebuah sikap di mana kita harus bisa menghargai atau menghormati pendapat orang lain atau tindakan orang lain. Nah, biasanya toleransi itu kaitannya erat sama agama. Karena perbedaan sudut pandang atau pendapat dalam agama itu bisa menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, kita butuh namanya toleransi supaya bisa saling menjaga antar umat beragama. Belum ada sikap toleransi yang ada dalam lingkungan sekitar saya. Tetangga-tetangga saya yang mayoritas beragama Muslim, sedangkan saya memiliki keturunan Cina. Saya seringkali mendapatkan tindakan-tindakan diskriminatif, seperti contoh, saya seringkali dikucilkan dan seringkali diejek-ejek karena perbedaan suku yang ada. Sehingga hal tersebut membuat saya merasa tidak nyaman, merasa sedih, dan merasa tidak dapat diterima dalam lingkungan ini. Pengalaman toleransi di lingkungan saya itu ada banyak, tapi salah satunya itu di lingkungan perkuliahan. Jadi teman saya yang non-muslim itu pernah mengingatkan saya untuk mengerjakan ibadah sholat, walaupun saya waktu itu merasa malas untuk mengerjakannya. Waktu saya di kamar apartemen teman saya yang non-muslim, saya senang karena diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah sholat di sana. Kalau pribadi sih, puji Tuhan nggak pernah. Cuman saya jadi ingat ada pengalaman yang cukup parah dari teman saya sendiri. Jadi ini kejadiannya di sebuah sekolah negeri, terus teman saya itu perempuan dan agamanya Kristen. Nah, jadi pas lagi istirahat sholat Jumat, teman saya ini ada keperluan kurang guru. Terus pas udah di dalam, dia ditegur sama guru lain, dibilang, kamu rambutnya dikuncir dong. Nah, tapi teman saya ini jawabnya sambil cengengesan, soalnya ini kan lagi istirahat, jadi nggak bakal mengganggu proses belajar mengajar juga kan kalau misalnya rambutnya digerai. Nah, terus setelah urusannya selesai, dia dengar ada yang ngomong, nggak pakai jilbab sih, kayak gitu. Nah, yang ngomong itu seorang guru, dan itu keadaannya lagi rame di depan guru-guru lainnya juga. Pengalaman diskriminasi saya terjadi pada saat SMP. Di saat teman-teman saya belajar pelajaran agamanya, saya dan teman saya yang satu iman tidak mendapatkannya. Saya dan teman saya merasa tidak diperhatikan oleh sekolah dan teman-teman saya karena tidak mendapatkan pelajaran agama kami. Ya, harapan saya adalah supaya saya dan teman saya yang satu iman belajar pelajaran agama kami. Kalau hal positif pasti ada sih, biasanya hal kecil lah, tapi walaupun kecil tetap membekas di hati saya. Contohnya kayak tetangga saya yang non muslim ngasih bingkisan kayak kue-kue gitu sebelum lebaran. Nah, itu mungkin maksud mereka juga pengen menghargai ya, karena saya ingin merayakan lebaran. Terus kalau di daerah kampus biasanya teman-teman saya mau gitu nemenin saya untuk ke musola dan nungguin saya sampai selesai, baru kita bareng-bareng naik ke kelas. Itu saya menghargai banget sih mereka mau nungguin saya kayak gitu. Salah satu interaksi saya sih ya pada zaman saya nongkrong, terutama daerah Blok M. Nanti saya juga sering berinteraksi sama anak-anak pengamen di sana, anak-anak jalanan di sana. Saya juga suka ngebantu mereka, kayak mereka pengen sholat, mereka pengen ibadah, tapi mereka tuh nggak ada baju sama alat-alat yang tepat. Jadi kadang saya suka beliin baju buat sholat, alat-alat sholat dan lain sebagainya. Nah, sebagai gantinya tuh mereka juga kayak pengen dekat sama kita. Mereka bahkan kadang nyanyiin lagu-lagu rohani. Mereka pengen tahu lebih tentang agama kita. Nah, aku juga sering bercandain mereka. Tapi kebalikannya kayak kalau misalkan kamu nggak sholat, kamu nggak rajin sholat, kamu nggak rajin sekolah, aku nggak beliin makanan, nggak beliin es krim gitu. Harapan saya untuk masyarakat Indonesia dengan adanya sikap toleransi dalam bermasyarakat, di mana masyarakat Indonesia harus bisa lebih mempertahankan dan meningkatkan lagi toleransi antar umat beragama. Dengan adanya toleransi, maka bisa terhindar dari masalah misalnya konflik antar umat beragama. Dengan adanya toleransi, maka masyarakat Indonesia bisa hidup dengan damai dan berdampingan walaupun berbeda-beda agama.
Harapan saya untuk masyarakat Indonesia adalah agar kita semua dapat hidup bersama-sama dengan damai dan tenang. Karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku yang jumlahnya banyak dan berbeda-beda. Jadi harapan saya agar semua saling toleransi dan menghargai satu sama lain tanpa adanya perlu perpecahan.